Halo, Anda masih bersama kami. Saudara, truk box menabrak tronton yang sedang ganti ban di Tol Ngawi. Akibat tabrakan, sopir kedua truk tewas. Setia Ayu Yuni Anggraini, 31 tahun, warga desa Banjarrejo, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul, Jawa Tengah, tak kuasa menahan tangis mengetahui suaminya Dandi, 32 tahun, sudah tidak bernyawa di kamar jenazah RSUD Dr. Suroto Ngawi. Dia masih tidak percaya suaminya meninggal dunia akibat terlibat kecelakaan dengan sebuah truk box. Dalam peristiwa itu, pengemudi truk box Irfan Antoni, 26 tahun, juga tewas saat dirawat di rumah sakit. Peristiwa bermula saat Dandi hendak membantu kernetnya mengganti ban truk yang bocor di kilometer 552 Desa Sambirejo Ngawi. Tak diduga sebuah truk box bermuatan paket yang melaju dari arah Surabaya menuju Solo menabrak Dandi hingga terpental. Sementara pengemudi truk box terjepit kabin yang ringsek. Sopir tronton tahu banyak kempes, turun lalu lihat ban. Setelah lihat ban dia di belakang truk, tahu-tahu ditabrak box dari belakang. Meninggal Pak di lokasi. Meninggal, yang sopir tronton meninggal, sopir box kayaknya meninggal juga. Bawah kolong truk. Dalam kolong truk. Mau dobrak ban gitu. Iya. Terus gimana? Terus ngerti-ngerti beriak aja, Pak. Sopir Bapak terpental. Iya, mental. Langsung meninggal Ya. lokasi. Oh, sini ya, Pak. Belum diketahui penyebab pasti kecelakaan ini. Polisi masih menyelidiki kasus ini dengan memeriksa sejumlah saksi serta rekaman kamera pengawas. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Saudara, kebakaran hebat melanda pabrik kertas di Mojokerto. Api muncul dari ledakan forklift akibat korsleting listrik. Kebakaran hebat menghanguskan pabrik kertas PT Sun Paper Source di Desa Kembang Ringgit, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Kamis siang. Cuaca panas disertai kencangnya hembusan angin membuat api cepat membesar meluluh lantakan 3 gudang penyimpanan tisu siap ekspor. Saat peristiwa terjadi, banyak pekerja beraktivitas di dalam gudang. Akibatnya sejumlah karyawan dilarikan ke rumah sakit terdekat karena mengalami sesak nafas setelah berupaya memadamkan api. Api muncul dari ledakan forklift yang mengalami korsleting listrik. Sebanyak 15 unit mobil PMK diterjunkan ke lokasi. Meski demikian, petugas kesulitan untuk memadamkan api karena gudang berisi penuh barang-barang yang mudah terbakar. Gudang apa yang terbakar, Mas? Gudang tisu, Mas. Tisu ya, penyimpanan siap kirim. Setengah jadi gitu, Mas. Jadi tisunya itu kan besar, terus dibungkusin kecil-kecil gitu. Berarti ada 3 gudang yang terbakar? 3 gudang. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Diak Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, 4 hari dilaporkan hilang akibat perahunya terbalik digulung ombak. 2 nelayan di Jember ditemukan selamat. Proses evakuasi berlangsung dramatis sebab kedua korban yang sempat terapung-apung di laut ditemukan terdampar di sebuah pulau dengan kondisi lemah. Setelah melakukan pencarian, tim SAR gabungan TNI, AL, Satpol Air, dan Basarnas akhirnya menemukan 2 nelayan yang mengalami kecelakaan laut di perairan selatan Jember. 2 korban yakni Ebit Jeffrian dan Agustik, warga Kecamatan Puger, sebelumnya dilaporkan hilang hari Kamis lalu akibat perahunya terbalik digulung ombak di sekitar Teluk Kandangan tak jauh dari Pulau Nusa Barong. Keduanya ditemukan selamat dan terdampar di sisi selatan Pulau Nusa Barong yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Evakuasi korban berlangsung dramatis sebab perahu tidak bisa merapat ke bibir pantai lantaran terhalang batu karang. Kedua korban harus ditarik menggunakan tali dari bibir pantai hingga ke atas perahu tim SAR. Kedua korban ditemukan hari Senin lalu, namun perahu tim SAR baru bisa merapat ke perairan pantai Puger pada Rabu siang lantaran terhalang oleh cuaca buruk. Tim SAR gabungan dari unsur-unsur stakeholder yang ada di Kabupaten Jember ini telah menemukan korban hilang nelayan 2 orang
yang tepatnya di selatan Pulau Nusa Barong. Jadi selama pelaksanaan evakuasi, syukur alhamdulillah kita diberikan kelancaran. Jadi pada hari Senin kita dapat menemukan korban di posisi Teluk Monyet. Untuk kondisi korban, alhamdulillah ditemukan 2 korban dalam kondisi selamat. Mungkin hanya 1 korban yang kondisi sudah lemas karena dehidrasi. Untuk posisi perahu sendiri, posisinya sudah berada di Teluk Kandangan, jadi posisi sudah terbalik, kandas di atas pantai. Meski lolos dari maut, namun kondisi kedua korban cukup lemah sebab selama terdampar kurang memperoleh asupan makanan. Waktu itu kabutnya sangat tebal, lalu ada ombak menyambar dari belakang sampai 2 kali baru kembali. Lalu saya mentas ke daratan sampai mulai jam 12 malam sampai pagi. Sempat terombang-ambing di laut berarti ya? Ya cuma sebentar itu Pak, cuma sekitar 1 jam. 2 hari ya Pak ya, itu Ya. untuk pasokan makanan dari mana ini Pak? Ya itu dapat ikan bobot 3 biji, itu saya bakar buat makan 2 hari. Pak, sebelumnya apa tidak memperkirakan ada ombak besar atau gimana ini Pak? Ya kalau di cuaca di sini sudah tahu kalau ada ombaknya, kalau di sana kan nggak Pak. Ya itu kabut itu gejalanya cuman. Petugas mengimbau nelayan agar lebih berhati-hati saat melaut sebab kondisi cuaca masih tidak bersahabat hingga beberapa waktu ke depan. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Kita beralih ke informasi lain saudara, kekeringan akibat kemarau panjang terus meluas di sejumlah daerah. Di Magetan, 10 embung mengering sehingga petani palawija yang mengandalkan air embung gagal panen. Salah satu embung yang mengering adalah embung Titang Krajan di Desa Balesari, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan. Embung ini mengering sejak bulan Agustus lalu dan saat ini kondisinya makin parah. Lumpur dasar embung mengeras dan retak-retak. Saat ini 10 dari 27 embung dan waduk yang ada di Magetan mengering. Kondisi ini membuat petani banyak yang gagal panen. Ada berapa embung Pak di Magetan sendiri Pak? Total tampungan kita baik embung maupun waduk ada 27. Jadi yang mengering sama sekali 50%. Ada dari 27 10 data yang kami terima memang kering, yang embung-embung kecil. Kalau yang embung terbesar sendiri? Kalau embung yang besar namanya waduk atau reservoir ya, Telaga Pasir maupun waduk Bonggang itu sampai dengan hari ini masih ada pelayanan terkait dengan air irigasi. Keringnya embung Titan Krajan menyebabkan 75 hektar tanaman palawija seperti kacang panjang, ketela, dan jagung di desa ini tak lagi terairi. Akibatnya banyak tanaman yang mati. Terus dampaknya sendiri gimana Pak dengan surutnya? Dampaknya ya semua tanam yang ketiga ini akhirnya gagal. Jadi nggak bisa mencukupi petani, akhirnya pada kekering semua. Berapa hektar itu Pak petani Pak? Kalau yang wilayah Bali Asri sekitar 75 hektar. Cuman ini yang panen paling cuma sekitar 10 hektaran kali. Berarti ini kondisi embung sudah kering nih Pak? Sudah kering, nggak ada airnya sama sekali. Mengantisipasi kekeringan, pemerintah Magetan berharap petani menghemat air saat musim hujan dengan membuat sumur resapan. Dirgo Suyono melaporkan dari Magetan. Saudara, mengurangi dampak cuaca panas ekstrim, pemerintah Kota Madiun menyemprotkan air ke jalan raya Kota Madiun. Tak tanggung-tanggung saudara, penyemprotan dilakukan 3 kali sehari agar cuaca lebih sejuk. Banyak hal dilakukan untuk meminimalisasi cuaca panas, dampak musim kemarau. Salah satunya dilakukan di Kota Madiun. Mobil pemadam kebakaran Pemkot 3 kali sehari berkeliling kota menyemprotkan air ke jalan protokol maupun jalan di sekitar Kota Madiun. Salah satunya di Jalan Raya Jenderal Sudirman atau di depan Pasar Besar. Wali Kota Madiun Maidi mengatakan penyemprotan dilakukan untuk mengurangi panas ekstrim
agar cuaca lebih sejuk. Suhu kita hampir 40 ya. Kalau 40 itu kan orang di luar itu seperti nyengat. Maka siang kota kita semprot semua. Kita semprot semua sehingga pantulan daripada matahari ini jangan sampai naik. Tapi kalau pantulannya itu ada air kan tidak akan naik. Ini kita semprot semua. Jadi siang jam 12, jam 1, jam 2 kita semprot semua kota. Lagi mampir beli es nih Mas, karena memang cuacanya panas sekali ya. Kalau kemarin itu sempat sampai 40 derajat. Untung hari ini 37 derajat. Cuman memang agak panas sih, jadinya mampir dulu beli es. Suhu panas di Kota Madiun berada di kisaran 38 derajat Celcius. Fenomena ini diprediksi akan terjadi hingga akhir Oktober. Warga diminta selalu menjaga stamina, memperbanyak air putih serta keluar rumah menggunakan pelindung panas. Dirgo Suyono melaporkan dari Madiun. Saudara, kemarau panjang membawa berkah bagi petani belewah di Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Panen belewahnya melimpah hingga meraup hasil penjualan mencapai puluhan juta rupiah. Musim panen kali ini membuat petani buah belewah di Desa Rejosari Pinggir, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, sumringah. Bagaimana tidak, musim kemarau berkepanjangan dengan terik matahari yang cukup panas justru menghasilkan panen yang melimpah. Tanaman belewah ditanam di lahan pertanian seluas 1 hektar yang di saat musim hujan selalu ditanami padi. Saat tidak ada suplai air irigasi, petani mengganti dengan tanaman yang membutuhkan sedikit pengairan lahan maupun tanaman, yaitu buah belewah. Sunaryo, petani belewah, mengatakan panen kali ini membawa berkah tersendiri. Selain buahnya tumbuh sehat dan segar, biaya perawatannya pun cukup murah, yakni hanya ongkos garap dan pupuk tanpa biaya obat pembasmi hama atau penyakit. Garbis Mas, kalau kata orang Jawa bewah. Saat cuaca panas ini hasilnya seperti apa Pak? Hasilnya sangat bagus Mas, maksimal. Harganya meskipun rendah, tapi hasil panennya maksimal. Akhirnya per 1 hektarnya itu keluar 50 juta. Per 1 hektarnya sekitar itu 20 ton. Belewah yang ditanam di lahan seluas 1 hektar mampu memanen 10 ton lebih. Hasil penjualan mencapai 50 juta rupiah lebih dengan harga Rp5.000 per kilo kepada tengkulak. Setelah dipanen, belewah dikirim ke berbagai daerah seperti Ngawi, Blitar, Ponorogo, hingga Probolinggo dan Banyuwangi. Buah belewah yang melimpah ini disambut senang warga karena buah yang banyak mengandung air dan rasanya manis cocok dikonsumsi saat musim kemarau atau suhu panas. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Liputan 6 daerah Jawa Timur hari ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fawait mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas saudara dan salam SCTV.